siang, saya Teguh Wiyogowaluyo akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga angin sebagai ujian tengah semester mata kuliah proyek rekayasa dan pengembangan produk 1. Pertama-tama latar belakang untuk masalah ini adalah berdasarkan data tampil di samping dapat dilihat bahwa konsumsi listrik di Indonesia selama 5 tahun terakhir terus meningkat. Peningkatan ini tertinggi muncul pada tahun 2017. Peningkatan ini memberikan Indonesia tantangan untuk membentuk suatu pembangkit listrik untuk kemandirian energi. Hal ini disebabkan sebagian pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Akan tetapi, batu bara adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, perlu adanya sumber pembangkit listrik baru yang memanfaatkan kemandirian agar menjadi solusi sebagai sumber listrik yang bisa digunakan. Energi angin merupakan salah satu energi yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber energi listrik. Indonesia memiliki potensi angin yang cukup besar. Menurut hasil penelitian LAPAN, terdapat 35 lokasi yang mempunyai potensi angin yang bagus dengan kecepatan di atas 5 meter per sekon. Seiring dengan peningkatan penggunaan energi listrik di Indonesia, maka perlu diadakannya sumber energi listrik baru. Salah satu energi yang digunakan adalah energi kinetik dari angin. Energi angin merupakan salah satu energi yang potensialnya tinggi untuk digunakan sebagai sumber energi listrik baru, terutama di Indonesia yang memiliki sumber angin yang cukup banyak di daerah pantai. Oleh karena itu, energi angin dapat kita gunakan sebagai solusi sebagai sumber energi listrik baru yang dapat kita gunakan. Teknologi yang adalah contohnya adalah turbin Darius. Salah satu yang sering digunakan adalah turbin Darius yang didesain oleh George Darius. Merupakan salah satu tipe dari turbin angin vertikal yang bergerak dengan prinsip gaya angkat, di mana dapat menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan turbin angin lainnya. Meskipun menghasilkan efisiensi yang cukup besar, turbin Darius memiliki kelemahan yaitu membutuhkan energi eksternal untuk mengawali gerakan sedemikian hingga untuk mengakselerasikan dirinya sendiri dalam menghasilkan power output. Kelebihan dari teknologi pesaing yang ada adalah sumber energi yang terbarukan. Angin merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis seperti batu bara. Tanpa emisi, energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi. Ramah lingkungan, energi angin tidak mencemari lingkungan sekitar, mudah dalam proses pembuatan dan perakitan, dan efisiensi dayanya yang tinggi. Kelemahannya hanya bergantung pada arah angin yang searah dengan sumbunya, membutuhkan luas hantaman angin yang besar, dibutuhkan alat bantu elektronika untuk mengontrol arah hantaman angin dengan turbin, membutuhkan kecepatan angin yang cukup besar untuk membuat turbinnya berputar. Rencana pengembangan teknologi yang adalah memberikan rotor Savonius pada turbin Darius untuk memberikan kecepatan awal yang dibutuhkan untuk memutarnya. Metode perancangan yang dilakukan adalah metode perancangan French. Pertama adalah analisis masalah. Pada bagian ini dilakukan identifikasi kebutuhan yang diinginkan. Analisis masalah ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses. Keluaran yang dihasilkan dari analisis ini adalah sebuah pernyataan masalah. Pernyataan masalah pada tahap ini hasil dari analisis masalah dikumpulkan dan akan terbentuk pernyataan masalah yang dimana pernyataan masalah tersebut akan dicari solusi dalam bentuk sketch. Perancangan konsep pada tahap ini dari pernyataan masalah dibuat solusi yang cukup luas dalam bentuk sketch. Pada tahap ini desainer dituntut untuk memberikan perbaikan yang mencolok dalam ruang lingkupnya. Sketch terpilih. Pada tahap ini, sketch-sketch yang terbentuk akan dipilih satu yang akan diberikan pendetailan. Sketch tersebut nantinya akan dikembangkan lagi lebih mendetail. Pemberian bentuk sketch. Pada tahap ini, dari sketch yang telah
terpilih diberikan detail yang lebih mendalam, dan jika ada lebih dari satu, maka pemilihan terakhir sketch akan dibuat sehingga akan dipilih satu sketch detail. Tahap ini adalah tahap terakhir di mana terdapat banyak poin-poin kecil penting yang perlu ditentukan. Kualitas pekerjaan ini harus bagus jika tidak akan terjadi delay dan pengeluaran tambahan atau bahkan kegagalan akan terjadi. Gambar kerja. Tahap ini adalah tahapan terakhir dalam proses perancangan, di mana semua hasil dalam bentuk gambar dan rinciannya dikumpulkan menjadi satu. Hasil dari tahap ini harus mampu diberikan ke pabrik untuk melakukan proses manufaktur. Diagram fungsi keseluruhan. Ya, jadi turbin pembangkit listrik ini adalah mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Dapat lihat energi masuknya adalah energi angin, energi kinetik dari angin, yang keluar adalah energi listrik. Terus untuk material masuk, ada angin yang masuk maupun keluar. Kalau sinyal masuk dan sinyal keluar selalu ada karena ini adalah perangkat listrik. Untuk sub fungsi, dapat dilihat materialnya menghilang karena anginnya masuk hanya melewati turbin saja dan tidak terjadi perubahan. Terus energi yang masuk masih tetap energi kinetik angin, terus memasuki turbin. Di dalam turbin, energi angin kinetik tersebut menjadi energi mekanik. Terus energi mekanik diteruskan ke generator yang menghasilkan energi listrik. Sekian daftar referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Terima kasih.